Apa itu pidato persuasif ya? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak videonya sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pengertian teks pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Sejatinya, pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan maksud dan pendapatnya mengenai suatu hal. Ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama, di dalam pidato persuasif mengandung kalimat, ajakan, atau perintah ataupun rekomendasi. Yang kedua, memiliki kalimat yang bersifat mendorong atau mengajak seseorang melakukan sesuatu. Yang ketiga, kalimat yang digunakan bersifat membangun. Kelebihan dan kekurangan pidato persuasif. Kelebihan 1. Lancar dan mudah dalam menyampaikan inti atau maksud pidato. Yang kedua, dapat mempersiapkan pidato dengan sangat matang. Kekurangan. Yang pertama, menciptakan suasana yang kurang efektif dalam pidato. Yang kedua, tidak bebas mengekspresikan kata. Struktur teks pidato persuasif. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, isi, dan yang ketiga, penutup. Ada 4 metode pidato persuasif. Yang pertama, impromptu, yaitu pidato yang dilakukan dengan spontan atau tiba-tiba menyampaikan pidato. Yang kedua, memoriter, yaitu pidato yang dilakukan dengan menulis naskah lalu dihafalkan kalimat demi kalimat. Yang ketiga, naskah, yaitu pidato yang dilakukan dengan cara membaca naskah yang sudah ada. Yang keempat, extemporer, yaitu pidato yang disampaikan oleh orang yang berpengalaman. Tujuan pidato persuasif. Teks pidato persuasif merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai, pada kali ini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Pergaulan Bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Istilah bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering muncul baik di lingkungan maupun di media massa. Pada saat ini, kebebasan bergaul sudah sampai di tingkat yang mengkhawatirkan. Ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan. Yang kedua, tidak bijak dalam memanfaatkan waktu seperti main game hingga pagi hari. Yang ketiga, menghamburkan uang untuk kesenangan semata menuruti kemampuan nafsu. Yang keempat, melakukan seks bebas. Yang kelima, mengalami tekanan emosi dan gangguan kesehatan. Yang keenam, tidak menghargai orang tua. Yang ketujuh, berperilaku yang merugikan masyarakat. Dampak pergaulan bebas.
Yang pertama, remaja yang mencoba mengonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang dapat merusak kesehatan fisik dan mental dalam jangka panjang. Jika menggunakan obat-obatan terlarang secara bersama-sama, bahkan dapat meningkatkan kemungkinan penyebab HIV/AIDS bahkan menyebabkan kematian. Yang kedua, meningkatkan risiko kriminalitas pada anak remaja untuk memenuhi kebutuhannya, seperti merampok, mencuri, hingga membunuh. Dilihat dari segi agama, tentunya remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan perilaku menyimpang akan mendapatkan dosa besar. Cara menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, menegakkan aturan hukum. Yang kedua, sosialisasi. Yang ketiga, memperbanyak cara pandang. Yang keempat, menjaga keseimbangan pola hidup. Yang kelima, banyak membaca buku. Yang keenam, memiliki pemikiran untuk masa depan. Yang ketujuh, tidak menjadikan gaya hidup sebagai pegangan hidup. Jadi, kesimpulannya teman-teman, jauhilah pergaulan bebas di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat, agar yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Baiklah, sampai sini dulu pidato saya kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.